Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Istri mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso, Meriati Hugeng atau Eyang Mary, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Selasa siang. Eyang Mary wafat di usia 100 tahun setelah sempat menjalani perawatan medis. Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Belum diketahui pasti penyakit yang diderita oleh Eyang Mary. Sejumlah pejabat Polri hadir, antara lain Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio mendatangi rumah duka bersama dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Setibanya di rumah duka, Kapolri beserta rombongan langsung mendoakan almarhumah dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Meriati Hugeng dimakamkan di Makam Giri Tamat Tajur, Halang, Bogor, tepat di sisi makam suaminya, Jenderal Hugeng. Meriati Hugeng lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 1925. Meriati mendampingi Jenderal Hugeng selama perjalanan panjang karirnya di kepolisian. Jenderal Hugeng menjabat sebagai Kapolri periode 1968 hingga 1971. Jenderal Hugeng dikenang sebagai sosok polisi jujur dan anti korupsi dalam sejarah kepolisian Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara sakit hati dipecat, seorang mantan penjaga rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat nekat menguras habis perabotan majikannya. Pelaku membawa mobil pick-up dan membawa sofa, kulkas, hingga lukisan senilai 600 juta rupiah. Pria mantan penjaga rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat ini tak berkutik saat diringkus polisi di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Pelaku diamankan petugas Reskrim Polres Metro Menteng karena diduga menjadi dalang pencurian puluhan perabot rumah milik majikannya. Tak hanya 1-2 barang, pelaku menguras habis seluruh perabotan berharga di dalam rumah kosong majikannya di kawasan elit Jalan Muhammad Yamin, Menteng. Dengan 2 mobil pick-up, pelaku membawa kabur sofa, kursi, meja, kulkas, hingga lukisan senilai total 600 juta rupiah. Aksi itu dilakukan bersama kedua temannya dan perabotan dijual ke 4 orang penadah. Diduga aksi nekat pelaku dipicu sakit hati usai dipecat sebagai penjaga rumah. Para tersangka dijerat pidana pencurian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak ringan hingga berat akibat bencana tanah bergerak. Sebuah bangunan SMA bahkan ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al-Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah ini ambruk akibat pergerakan tanah. Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah karena pondasi tidak mampu menahan pergerakan tanah. Bencana tanah bergerak di desa ini juga merusak ratusan rumah warga. Dinding roboh, lantai rumah retak, hingga bangunan miring. Akses jalan desa juga terbelah di sejumlah titik. Puluhan warga yang rumahnya terdampak parah kini mengungsi. Sebelumnya desa di kawasan perbukitan ini juga sempat diterjang banjir bandang usai hujan deras cukup lama. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Diduga terpisah dari rombongannya, seekor lumba-lumba terdampar di daratan hutan mangrove kawasan Pantai Kuricadi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga sempat mengevakuasi hewan mamalia tersebut ke laut, namun lumba-lumba kembali terdorong ke tepi pantai dengan kondisi lemah. Iya, lumba-lumba. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor lumba-lumba terdampar di antara pohon mangrove kawasan Pantai Kuricadi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan tali dan batangan kayu, sejumlah orang berupaya menyelamatkan hewan mamalia laut ini. Lumba-lumba sepanjang 1,7 meter dengan berat mencapai 300 kg dipikul secara bergotong royong. Warga berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 meter menuju laut untuk dilepaskan kembali ke perairan. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Setelah dilepas ke laut, lumba-lumba kembali terdorong ke tepi pantai dan bahkan masuk ke saluran irigasi. Kondisi hewan terlihat semakin lemah dan mengalami luka-luka. Lumba-lumba kemudian dievakuasi ke tambak salah seorang warga untuk karantina dan pemantauan kondisi kesehatan.
Pemantauan dilakukan oleh Balai Pengelola Kelautan sebelum dilepas kembali ke laut. Diduga lumba-lumba terdampar di daratan karena terpisah dari rombongannya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan sebuah atap rumah masyarakat yang terbuat dari seng diganti menjadi genteng. Ide gentengisasi didukung sejumlah kepala daerah, termasuk Pemprov Jakarta dan Jawa Barat. Selama beberapa dekade, jutaan masyarakat mengandalkan seng sebagai penutup atap rumah mereka. Harga yang relatif murah menjadi pilihan terutama bagi masyarakat menengah bawah. Namun kini, Presiden Prabowo Subianto punya keinginan besar. Prabowo ingin mengganti seluruh atap seng rumah masyarakat dengan genteng. Selain tidak indah, bahan seng cepat berkarat dan tidak ramah lingkungan. Program gentengisasi itu akan melibatkan Koperasi Merah Putih. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan anggaran gentengisasi tidak lebih dari 1 triliun rupiah. Opsinya bisa dialokasikan di dana cadangan APBN 2026 atau realokasi anggaran MBG dan kementerian atau lembaga. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap mengikuti arahan Presiden untuk mengganti atap rumah warga Jakarta dengan genteng secara bertahap. Arahan Bapak Presiden 1000% pasti saya jalankan karena saya memang berkeinginan Jakarta akan menjadi lebih rapi, lebih bersih. Tidak hanya Jakarta, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga akan memasukkan wajib pakai genteng dalam spesifikasi izin mendirikan bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di seputar iNews Siang. Pemirsa, 2 pekan menjelang Ramadan, harga cabai makin pedas di kantong. Harga sejumlah sayuran juga melonjak, membuat para ibu makin pusing saat berbelanja. Berikut laporan Amrina Rida dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, beberapa minggu menuju tibanya bulan suci Ramadan, ternyata terdapat sejumlah bahan pangan dan juga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Nah, saat ini kami sudah berada di salah satu kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan kita akan lihat apa saja bahan-bahan pangan yang mengalami kenaikan harga. Nah, yang pertama ini adalah cabai rawit merah, pemirsa, yang mana harganya sekarang dibanderol dengan angka sekitar Rp85.000 per kilogramnya. Ini cukup naik dari harga sebelumnya, yakni berada berkisar di antara Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Nah, untuk di sampingnya ini juga masih ada jenis cabai, yang mana cabai merah panjang ini harganya pun juga mengalami kenaikan dari yang biasanya berada di angka sekitar Rp35.000, sekarang naik berada di angka Rp45.000 per kilogramnya. Nah, selain cabai, untuk komoditas lain yang mengalami kenaikan harga ini adalah bawang merah. Untuk harganya ini juga bervariasi, naik dari harga yang biasanya berada di angka sekitar Rp40-50.000 per kilogram, sekarang naik di angka sekitar Rp60.000 per kilogramnya. Nah pemirsa, selain kenaikan cabai lalu juga bawang merah, tadi kami juga mendapat informasi bahwa untuk komoditas sayur, misalnya adalah bayam, itu pun juga mengalami kenaikan harga, yang mana biasanya satu ikat ini hanya Rp4.000 saja, sekarang naik menjadi Rp8.000. Sementara untuk komoditas lain, misalnya adalah harga daging, ternyata sekarang masih normal, berkisar di antara Rp135.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Nah tentunya menjelang bulan Ramadan nanti, beberapa hari menuju bulan Ramadan, ada kemungkinan harga-harga akan kembali naik. Oleh karena itu, dari para pedagang dan juga pembeli pun berharap agar nanti pemerintah bisa menerapkan kebijakan agar kenaikan harga dari bahan-bahan pangan ini tidak begitu signifikan sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap mereka. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.